Selama 2 hari, yaitu pada tanggal 4 hingga 5 April 2012, bertempat di Gedung Peradilan Semu, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Komisi Yudisial bekerjasama dengan jejaring perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM menyelenggarakan presentasi laporan penelitian putusan hakim 2012 tahap 1. Dalam sambutannya, Ketua Komisi Yudisial Profesor Dr. Haji Eman Suparman SH MH menjelaskan kepada para peserta bahwa sesuai amanat konstitusi, salah satu kewenangan Komisi Yudisial adalah menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, Komisi Yudisial berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim, promosi ataupun demosi. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan penelitian terhadap putusan hakim dengan melibatkan jejaring Komisi Yudisial. Ibu dan Bapak, ini semua pada dasarnya adalah realisasi dari tugas konstitusional Komisi Yudisial yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa Komisi Yudisial di dalam pasal 42 Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009, Komisi Yudisial dapat melakukan penelitian putusan hakim dalam rangka melakukan sebagai dasar rekomendasi dalam rangka melakukan mutasi hakim baik promosi maupun demosi. Walaupun pada kenyataannya Komisi Yudisial belum pernah memberi pertimbangan kepada Mahkamah Agung, terbukti ketika Ibu Albertina Ho, Hakim PN Jakarta Selatan yang dinilai oleh banyak pihak hakim yang cerdas dan tegas, dipindah oleh Mahkamah Agung ke Sungai Penuh di Bangka Belitung sebagai pejabat struktural menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri. Banyak wartawan yang bertanya pada saya, kenapa Pak Eman tidak mempertahankan Ibu Albertina Ho untuk jadi pejabat di PN Jakarta Selatan saja? Jadi undang-undang ini sebenarnya menara gading saja, asal ada saja pokoknya DPR membuat aturan. Dalam realisasinya undang-undang ini tidak pernah diwujudkan sampai hari ini. Padahal undang-undang ini hadir sejak 2009 dan nyata jelas 2009 Komisi Yudisial sudah ada, waktu itu Pak Busro ketuanya. Tapi faktanya sampai hari ini Mahkamah Agung tidak pernah mengajak Komisi Yudisial untuk berembuk ketika hendak memindahkan hakim. Ini persoalan. Para peneliti yang mempresentasikan laporannya kepada tim penilai pada tahap 1 ini terdiri dari 6 tim perguruan tinggi negeri dan swasta, yaitu dari Universitas Syariah Aceh, Universitas Jambi, Universitas Pasundan, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas Padang, Universitas Pancasila Jakarta, dan 1 dari tim LSM Huma Jakarta. Linier dalam berpikirnya dan dalam konsistensi memutusnya, bukan linier perkaranya. Karena tentu saja kalau perkaranya tidak mungkin. Hakim itu berada pada 2 kurun yang berbeda. Argumentasi hukum apa yang disampaikan, yang digunakan oleh hakim tinggi dalam putusannya untuk menyatakan bahwa gugatan itu adalah bisa? Bagaimana dia menggunakan argumentasinya? Menjustifikasi bahwa gugatan ini diterima karena ini. Ada tidak uraian-uraiannya? Gugatan lain tidak diterima. Ada tidak uraian-uraiannya dan reasoningnya? Makasih. Sementara itu, tim penilai terdiri dari Ketua Komisi Yudisial Profesor Dr. Haji Eman Suparman SH MH serta anggota Komisi Yudisial Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan Dr. Jaja Ahmad Jayus SH MHum serta Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr. Ibrahim SH MH LLM. Tim penilai dari non-Komisi Yudisial terdiri dari Dr. FX Joko Priyono SH MHum, Dr. Haja Eva Laila Fakriyah SH MH, dan Profesor Dr. Ade Saptomo SH MS. Gugatan penggugat tentang
Penelitian putusan hakim tahun 2012 didesain antara lain untuk menopang tugas Komisi Yudisial dalam memotret kualitas putusan dari para hakim pengadilan tingkat banding yang suatu saat berpotensi untuk diusulkan sebagai hakim agung. Hasil penelitian kita ini dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama sekali, tolak ukur penilaian terhadap laporan hasil penelitian dapat dilihat pada kompleksitas kasus, adanya penemuan hukum dan keterlibatan yang intens dari hakim tersebut dalam penjatuhan putusan yang dimaksud. Selain itu juga penilaian terhadap ketaatan pada hukum acara, hukum material, penalaran hukum, dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Itu bisa sebagai event atau kemudian Bapak ini juga melakukan sebuah Ketua Komisi Yudisial berharap presentasi laporan hasil penelitian putusan tahun 2012 diharapkan dapat mencapai target yang diinginkan, yakni tercerminnya potret profesionalisme hakim dalam putusan berdasarkan sampel putusan yang representatif. Dalam acara ini sangat strategis. Kebutuhannya memotret profesionalisme hakim. Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa perguruan tinggi dan jejaring sebagai mitra Komisi Yudisial.